Dan ini salah satu HP yang saya rekomendasikan untuk kalian pakai di tahun 2025. Kalau kalian tahu, pada saat launching, HP ini dibanderol seharga 5 juta coy. Dan bukan tanpa alasan, Realme membandrol HP ini seharga 5 juta. Semuanya dibikin semenarik mungkin, mulai dari chipset, layar, kecepatan ngecas yang sampai 65 watt, sampai desainnya yang menurut saya oke punya coy. Realme menamakan HP ini dengan nama Realme GT Master Edition. Sekilas dari bentuknya, tata letak kamera, HP ini mirip banget dengan Reno 5. Hanya saja bagian tutup belakang dibikin kece coy. Pastinya kalian familiar. Ya betul, tampak seperti desain koper coy. Feel genggamannya enak banget, tidak licin. Dan karena desain tutup belakang dibikin agak melengkung, pastinya lebih nyaman dibandingkan dengan desain tutup belakang model flat seperti yang digunakan oleh HP-HP zaman sekarang. Dan bagian menariknya, HP ini masih dibekali jack audio 3,5 mm. Untuk framenya sendiri berbahan plastik dan diberikan finishing glossy sehingga terlihat lebih cakep coy. Oh ya, by the way HP ini saya jual ya, murah saja, hanya seharga 2,2 juta. Untuk link pembelian bisa kalian cek di deskripsi ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian depan, layarnya guys. Yang pertama, HP ini dibekali dengan panel layar AMOLED yang tentu saja support fingerprint in display coy. Untuk respon fingerprintnya sendiri, saya rasa cukup bagus dan cepat. Dan kalau bicara soal layar, menurut saya HP ini tidak terlalu besar. Bentang layarnya hanya 6,5 inch saja. Resolusinya juga tidak begitu tinggi. Full HD plus 1080 x 2400 pixel. Menurut saya ini bukan yang terbaik, akan tapi cukuplah untuk sekedar nonton video. Memakai HP ini, kalian sudah bisa menonton 4K 60 fps dengan support HDR coy. Satu hal yang menurut saya kurang nyaman guys. Jadi HP ini saat dibuat ngegame ya, warnanya cenderung gelap. Gimana menjelaskannya ya? Jadi saturasinya tinggi, akan tetapi kontrasnya juga terlalu tinggi, sehingga warnanya jadi gelap. Dan saya coba otak-atik di pengaturan ya, barangkali ada settingannya. Tapi ternyata tidak ada settingan khusus untuk game coy. Hanya settingan HDR untuk video saja. Yaitu di bagian pengaturan kalian akan menemukan opsi mode video HDR terang, kemudian optimasi warna video, dan ada beberapa aplikasi yang didukung. Dan ini satu hal yang saya suka guys. Jadi untuk laju penyegaran layarnya atau refresh rate itu tidak hanya bisa disetting ke high saja, akan tapi bisa disetting per aplikasi. Dan untuk hal yang seperti ini saya rasa sangat jarang ditemukan. Bahkan beberapa kali saya memakai HP Infinix tidak ada opsi yang seperti ini. Ini menurut saya cukup membantu sih untuk manajemen daya. Tapi untuk saya sendiri biasa memakai standar atau 60 fps. Alasannya simple, agar tidak terkena lag saber guys. Oke, sekarang kita beralih ke dapur pacu. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 778G. Dan sebagai bahan informasi, ini merupakan HP dengan chipset 778 termurah coy. HP yang menggunakan chipset yang sama seperti Xiaomi 12 Lite, Vivo V29, atau Huawei Nova 9, harganya masih 3 jutaan. Kecuali Vivo T1 Pro 5G, itu nggak saya hitung karena jelek banget. Sama-sama menggunakan chipset 778, akan tapi hanya itu saja kelebihannya. Selain itu, nggak bagus sama sekali. Oh ya, untuk chipset ini sendiri menurut saya cukup gahar ya. Skor Antutu bisa sampai 600 ribuan. Dan itu kurang lebih hampir sama dengan Snapdragon 855 seri flagshipnya. Jadi pakai chipset ini kurang lebih sama lah performanya dengan kelas flagship. Kecuali untuk grafiknya ya, saya tes cuman dapat 5 fps di settingan tertinggi. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Jika kebutuhan kalian hanya sekedar sosmed, multitask, editing, itu masih masuk coy, enak banget pakai HP ini, lancar jaya. Apalagi ketika refresh rate 120Hz kita aktifkan di semua aplikasi. Jadi lebih cepat, wus-wus, gacor pokoknya. Dan satu lagi, OS-nya Realme ini minim bug coy. Dan tentunya nggak ada iklan seperti brand sebelah.
tapi masih banyak aplikasi bloatware sih. Oke, setelah ke performa kita ke kamera. Jadi HP ini punya 3 buah lensa kamera coy. Yang pertama ada lensa utama, kemudian ada lensa ultrawide, dan juga ada lensa makro. Dan ada satu tambahan lensa untuk kamera depan. Dan untuk resolusinya sendiri, lensa utama bisa sampai 64 megapiksel. Yang paling keren, HP ini sudah support Gyro Eyes guys. Untuk settingan kameranya simple, mirip banget seperti ColorOS. Dan untuk hasilnya, saya tidak bisa mengatakan hasil kamera dari HP ini jelek. Tapi juga tidak sebagus HP-HP flagship zaman sekarang coy. Ya kira-kira kalau rating 1-10 saya berikan nilai 7,5 lah. Dan ini hasil kamera utama. Kemudian ini hasil lensa ultrawide. Dan ini untuk hasil lensa makronya. Yang saya paling suka di mode perekaman video, bisa sampai 60 fps dengan mode stabil cuy. Dan menariknya, saat mode ultra stabil dinonaktifkan dan masih di mode 60 fps, maka hasilnya tidak jauh beda kalau menurut saya. Mantap, masih stabil coy. Lalu bagaimana dengan lensa ultrawide-nya? Kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian? Mantap gak? Sayangnya tidak bisa di-set di 60 fps ya, hanya 30 fps, tapi sudah stabil banget coy. Minusnya sih kalau menurut saya kamera depannya ya seperti ini, kurang begitu stabil. Dan warnanya juga cukup pucat ya. Tapi overall dengan harga segitu menurut saya sangat worth it sih HP ini untuk dibeli. Apalagi di tahun ini 2025. HP baru seharga 2 jutaan paling cuma dapat apa? Ya mending inilah, chipset gahar, layar bagus, video stabil, kurang apa coba? So gak usah lama-lama, bagi yang berminat silahkan cek di kolom deskripsi. Dan akhir kata, dukung terus kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.